Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Epictetus pernah berbisik dalam sunyinya filsafat bahwa bukan hinaan atau ketidakadilan yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadapnya. Dan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang menghabiskan malam-malamnya dalam refleksi panjang, menulis bahwa kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Bukan pada orang lain, bukan pada keadaan, tapi pada caramu memperlakukan apa yang terjadi. Mungkin itu sebabnya seseorang bisa marah besar hanya karena hal kecil, sementara yang lain tetap tenang menghadapi badai. Seperti yang kita singgung di awal, kadang lingkungan sosial justru menganggap ledakan emosi sebagai keberanian. Padahal, bisa jadi, itu hanyalah ketidakmampuan mengendalikan api kecil dalam diri sendiri. Sebuah refleksi bahwa banyak dari kita hidup dalam budaya yang menoleransi kemarahan, tetapi mengabaikan seni berdiam dan memahami. Dan lucunya, mereka yang paling cepat meledak seringkali adalah mereka yang paling rapuh di dalam. Bukan hal aneh jika dalam keluarga meledak-ledak dianggap biasa. Saling berteriak, saling menyalahkan, lalu seolah semua normal keesokan harinya. Tapi jauh di bawah permukaan, mungkin ada luka-luka kecil yang tidak pernah benar-benar sembuh. Mungkin itu sebabnya beberapa dari kita merasa sulit untuk berbicara dari hati ke hati, karena dulu setiap percobaan jujur kita disambut ledakan, bukan pelukan. Rollo May pernah mengingatkan bahwa keberanian sejati adalah bukan dalam menaklukkan dunia luar, tetapi dalam berani menghadapi dunia batin kita sendiri. Bisa jadi, ketidakmampuan kita menahan emosi bukan karena kita panas atau berdarah panas, seperti yang sering kita dengar, tapi karena kita takut mengambil tanggung jawab atas rasa sakit kita sendiri. Lebih mudah, jauh lebih mudah, menyalahkan dunia, menyalahkan jalanan yang sempit, menyalahkan teman yang kurang peka, menyalahkan keluarga yang tak mengerti, daripada mengakui bahwa mungkin kita sendiri belum belajar cukup dalam tentang mengelola rasa. Kalau direnungkan lagi, berapa banyak keputusan buruk dalam hidup yang lahir bukan dari kurangnya pengetahuan, tapi dari tidak mampunya kita mengendalikan emosi saat itu. Pernahkah kamu berpikir bagaimana satu momen di mana kamu marah, mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, bisa mengubah arah hubunganmu untuk selamanya? Atau berapa banyak pintu yang tertutup, bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita tidak bisa menahan reaksi spontan yang akhirnya menyakiti orang lain? Menurut psikologi modern, ketidakmampuan mengatur emosi muncul dalam bentuk-bentuk kecil yang sering tidak kita sadari. Seperti mudah tersinggung, merasa dunia berkonspirasi melawan kita, atau perubahan suasana hati yang terlalu ekstrim untuk hal-hal yang sebenarnya biasa saja. Dan ini bukan sekadar sifat. Penelitian tentang perkembangan otak menemukan bahwa keterlambatan pada prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan pengendalian impuls, bisa membuat seseorang, meski sudah dewasa secara fisik, masih bereaksi seperti anak kecil saat menghadapi tekanan. Di jalanan misalnya, seringkali hanya karena senggolan kecil, dua orang dewasa bisa berteriak saling menghina, bahkan berujung kekerasan. Padahal, kalau dipikirkan dengan kepala dingin, bukankah lebih mudah meminta maaf, tersenyum kecil, lalu jalan terus? Mungkin itulah bedanya antara reaksi yang dikuasai emosi dan keputusan yang lahir dari kedewasaan. Dalam dinamika keluarga pun begitu. Berapa banyak pertengkaran yang sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan sedikit jeda, sedikit keberanian untuk tidak membalas kata-kata keras dengan kata-kata keras, sedikit kesabaran bisa menyelamatkan cinta. Berdasarkan sains, kita tahu neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin berperan penting dalam stabilitas emosi.
Saat keseimbangan mereka terganggu, emosi pun menjadi lebih liar, lebih sulit dikendalikan. Dan menariknya, gangguan seperti intermittent explosive disorder, sebuah kondisi di mana ledakan amarah terjadi secara berulang dan tidak proporsional, masih sangat jarang terdiagnosis, karena banyak orang mengira itu hanya sifat temperamental. Padahal, di balik setiap ledakan, ada luka, ada ketidakmampuan, ada ketakutan, yang belum diberi ruang untuk disembuhkan. Tapi, selalu ada jalan untuk berubah. Metode seperti mindfulness, yang mengajarkan kita untuk hadir penuh dalam momen ini, telah terbukti membantu orang dewasa meningkatkan kendali atas emosinya. Begitu juga dengan pelatihan anger management, yang secara konsisten menunjukkan bahwa pola reaktif yang sudah mengakar bertahun-tahun pun masih bisa diubah dengan kesabaran dan komitmen. Namun, kita juga harus jujur. Menahan emosi terus-menerus tanpa penyaluran yang sehat bisa menjadi bom waktu. Kita bukan robot. Menjadi dewasa bukan berarti membekukan rasa, melainkan belajar memilih. Kapan berbicara, kapan diam, kapan membela diri, dan kapan melepaskan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, lingkungan sosial seringkali menantang mereka yang berusaha berubah. Tekanan untuk jangan mau kalah kadang membuat perjalanan menjadi lebih berat. Tapi justru di situ tersembunyi pertumbuhan sejati. Mungkin kita tidak perlu memenangkan setiap pertempuran kecil. Mungkin kekuatan sejati adalah memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup kita tersenyum, lalu melangkah pergi. Karena mungkin, seperti yang diajarkan stoikisme, kehidupan bukanlah tentang mengendalikan dunia luar, tetapi tentang menguasai dunia dalam. Dan siapa tahu, di balik satu momen sabar yang sederhana, tersimpan perubahan besar yang diam-diam mengubah hidup kita selamanya. Jadi, sebelum kita lanjut ke tanda berikutnya, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini, kita benar-benar mengendalikan emosi kita? Atau, kita hanya terbawa arus, berpikir bahwa itu adalah bagian dari siapa kita, tanpa pernah bertanya, apakah kita bisa menjadi lebih baik? Poin kedua, ego yang rapuh. Kamu pernah merasa, entah itu di tengah keramaian atau bahkan sendirian, bahwa pendapat orang lain tentang diri kita lebih penting dari apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri? Itu hal yang wajar, mungkin lebih sering dari yang kita sadari. Tapi, tahukah kamu, ada sebuah titik di mana ketergantungan pada pujian atau penilaian orang lain bisa merusak kita secara diam-diam. Mari kita lihat bagaimana kita seringkali merasa terancam oleh kritik kecil, atau bagaimana pujian besar bisa memberikan kita perasaan seolah-olah kita bisa terbang. Tapi dalam kenyataannya, kita hanya berusaha berdiri di atas tanah yang kita lihat, namun sebetulnya tak kita pahami sepenuhnya. Ego yang rapuh. Itulah yang membayangi banyak orang dewasa. Dalam ajaran stoikisme, kita diajarkan untuk memisahkan harga diri sejati dari validasi eksternal. Epictetus mengatakan, jika kamu tergoda untuk mencari persetujuan dari luar, ingatlah bahwa kamu telah mengorbankan integritasmu. Dan, ini penting, karena ego yang rapuh muncul saat kita mendasarkan nilai diri kita pada apa yang orang lain pikirkan, bukan pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bahkan Seneca, seorang tokoh stoik yang terkenal, menyebutkan bahwa terlalu bergantung pada pujian itu bisa melemahkan kekuatan batin kita. Bayangkan, setiap kali kita menerima pujian, kita seolah-olah merasa lebih kuat, lebih berharga. Tapi sesungguhnya kita sedang menyerahkan kendali pada orang lain untuk menentukan seberapa berharganya kita. Ini bukan sekadar filosofi abstrak, ini adalah kenyataan yang kita alami setiap hari. Bahkan tanpa sadar. Begitu banyak di antara kita yang terjebak dalam perangkap pujian dan kritik. Seolah-olah keduanya adalah penentu hidup kita. Jika kita merenung lebih dalam, seringkali kita menemukan bahwa jika kita terlalu bergantung pada penghargaan eksternal, kita akan mudah terguncang saat segala pujian itu tiba-tiba hilang. Apa yang tersisa saat pujian itu tidak datang lagi? Sebuah ego yang kosong dan rapuh. Lalu, kita menjadi seperti gelas kosong yang harus selalu diisi dengan kata-kata atau perhatian dari orang lain agar merasa utuh. Ini bukan hanya masalah emosional, tapi juga sosial. Di masyarakat kita, seringkali orang lebih menghargai apa yang tampak di luar daripada apa yang ada di dalam diri seseorang. Rasa gengsi, ketakutan akan kehilangan muka menjadi sesuatu yang penting. Dan terkadang,
lebih penting dari yang seharusnya. Seperti halnya di banyak keluarga atau pertemanan, kita seringkali merasa lebih dihargai ketika kita menunjukkan keberhasilan atau status sosial kita, bukan karena kita tahu cara mengendalikan emosi atau bertumbuh menjadi lebih baik. Namun, dalam banyak kasus, ketika kita terlalu fokus pada apa yang dilihat orang, kita malah kehilangan pemahaman diri kita yang sejati. Dan lebih dari itu, kita sering merasa cemas hanya karena sedikit kritik. Bukankah itu menunjukkan betapa rapuhnya ego kita? Ketika sebuah kata atau komentar bisa mengguncang kita, ini mengingatkan kita betapa rapuhnya pijakan kita terhadap hidup ini. Pernahkah kamu merasakan ketika seseorang memberi kritik kecil, rasanya seperti dunia runtuh? Dan kamu merasa malu, mungkin sedikit terluka, karena harga diri kita begitu bergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Padahal kritik itu tidak selalu tentang kita. Bahkan jika itu terasa menyakitkan, itu bukan pertanda bahwa kita tidak berharga. Namun ego yang rapuh seringkali membawakan perasaan sebaliknya. Lalu, bagaimana dengan ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain hanya karena kita lebih sukses, lebih dihormati, lebih diakui? Itu juga ego yang rapuh. Kita hanya mengandalkan pendapat orang lain untuk memberi kita makna, daripada benar-benar memahami nilai diri kita. Pernahkah kamu merasa bahwa rasa takut untuk menunjukkan kelemahan atau kekurangan dalam diri kita bukan hanya sekadar ketakutan, tapi sebenarnya itu adalah cara kita melindungi diri dari perasaan tidak berharga? Ketika kita menutupi ketidaksempurnaan kita menghindar dari kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan luka. Namun justru di sana, di dalam ketidaksempurnaan itu, kita bisa menemukan kekuatan kita. Sebagai contoh, beberapa orang mungkin merasa sangat tidak nyaman saat diminta untuk berbicara tentang kegagalan mereka. Itu adalah refleksi dari ketakutan yang dalam. Ketakutan akan penilaian, ketakutan akan kegagalan, dan ketakutan untuk tidak dihargai. Namun, jika kita bisa mulai menerima bahwa kita tak sempurna, bahwa kita bisa gagal tanpa kehilangan makna hidup kita akan belajar untuk berdiri dengan lebih tegak. Namun tidak jarang, ego yang rapuh justru membuat kita terjebak dalam sebuah spiral. Kita cemas, kita khawatir, kita berusaha keras untuk menunjukkan diri kita lebih baik daripada yang sebenarnya. Dan itu membawa kita jauh dari siapa diri kita sebenarnya. Memang, budaya kita seringkali memperlihatkan ego seperti itu. Seringkali, kita merasa harus terlihat lebih kuat, lebih kaya, lebih sukses, padahal yang sesungguhnya adalah kita hanya berusaha menjaga gambar diri yang sudah rapuh. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Terlalu sering terjebak dalam pencapaian luar, hingga merasa tak cukup, meskipun apa yang kita punya sebenarnya lebih dari cukup. Akan sangat berbeda jika kita bisa menyadari bahwa ego kita harus lebih berdasarkan pada pemahaman diri yang lebih dalam. Bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Namun, dalam kenyataannya, ini adalah hal yang sulit. Karena jika kita mulai merubah cara pandang kita, terutama dalam masyarakat yang selalu mengedepankan penampilan, bisa jadi kita merasa ditinggalkan atau diabaikan. Tetapi, bukankah itu justru tanda bahwa kita mulai mengendalikan hidup kita sendiri? Ketika kita tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa cukup, ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, tanpa terikat pada standar orang lain, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa ketika kita membangun harga diri yang benar-benar datang dari dalam, kita tidak akan lagi merasa terancam oleh penilaian orang lain. Tapi yang lebih penting, kita mulai menghargai diri kita sendiri dengan cara yang lebih jujur dan lebih damai. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui kita setiap kali ada seseorang yang tidak setuju dengan kita. Karena kita tahu, ego kita bukanlah sebuah topeng yang harus kita jaga, tapi sebuah kekuatan yang kita bangun dari dalam. Berani untuk menjadi diri sendiri. Berani menghadapi kenyataan bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, tapi tetap berharga, tetap bermakna. Dan disitulah kekuatan sejati kita berada. Karena sesungguhnya, tidak ada lagi yang perlu kita buktikan kepada dunia, selain menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tanpa perlu merasa terancam oleh apa yang orang lain katakan tentang kita. Poin ketiga, menghindari tanggung jawab. Kadang, yang paling berat bukanlah mengangkat beban dunia di pundak, tapi mengakui bahwa berat itu datang dari pilihan kita sendiri. Kalau di poin sebelumnya kita berbicara tentang rapuhnya ego, maka kali ini kita menyentuh sesuatu yang lebih sunyi, sesuatu yang kadang kita sembunyikan, bahkan dari diri kita sendiri. Menghindari tanggung jawab.
Sebuah mekanisme halus yang awalnya terasa menyelamatkan, tapi diam-diam menggerogoti harga diri. Epictetus dalam ajaran Stoikisme pernah menegaskan, tidak ada orang yang bebas, kecuali mereka yang menguasai dirinya sendiri. Dan penguasaan diri itu selalu dimulai dari satu langkah sederhana tapi sulit. Mengambil tanggung jawab atas hidup sendiri, bukan atas dunia, bukan atas orang lain, tapi atas pikiran, pilihan, dan tindakan sendiri. Marcus Aurelius bahkan menulis dalam Meditations bahwa bahkan kebencian orang lain bukan alasan kita bertindak tercela, karena satu-satunya yang benar-benar kita kendalikan adalah reaksi kita sendiri. Namun, di dunia nyata, kita seringkali lebih memilih jalan yang tampaknya lebih mudah. Menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Seolah hidup adalah sesuatu yang terjadi pada kita, bukan sesuatu yang kita bangun. Pernahkah kamu merasa bahwa lebih mudah berkata, "Aku gagal karena orang lain," daripada mengakui, "Aku belum cukup berusaha"? Bisa jadi itu terjadi, bukan karena kita malas, tapi karena dalam-dalamnya kita takut. Takut gagal, takut disalahkan, takut merasa kecil di mata sendiri. Rollo May dalam The Courage to Create pernah bilang bahwa menghindari tanggung jawab adalah cara bawah sadar kita melindungi diri